Tangerang, CGP Angkatan 10. Saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya dengan Ibu Ina Aminah, SPD, yang pada hari ini akan melaksanakan tugas wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuma suara Bu agak ya Bu jelas tapi Bu ya. Jelas ya, masih kondisinya belum fit sekali ya. Iya, alhamdulillah. Jadi gini Bu, berhubung ada tugas saya tentang modul 3.1 Bu, tentang dilema etika. Jadi kan Ibu sudah lama ya jadi pemimpin, apalagi 2 sekolah Bu ya, Kadu 1 dan Kadu 3. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah ini adalah Ibu senior saya di sini yang menjadikan contoh saya sehari-hari dalam pemimpin pembelajaran Bu. Jadi Bu, saya mau ide atau pengalaman dari Ibu tentang kepemimpinan di sini Bu. Baik Bu Neneng, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah proses CGP-nya sudah berjalan dan hari ini proses ini salah satu tugas yang harus dilaksanakan. Ya. Kalau bicara profesi, memang kita semuanya mempunyai profesi yang sama sebagai guru. Kepala sekolah juga guru, tapi mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Artinya hanya perbedaannya, kalau sekarang kepala sekolah tidak mempunyai tugas beban untuk mengajar. Jadi hanya menjalankan tugas manajerial, memanage sekolah ini. Termasuk diantaranya bagaimana proses pembelajaran supaya lebih bermakna dan memang berkelanjutan. Kemudian ada peningkatan dari mutu kualitas pendidikan atau pembelajaran yang memang guru ini dituntut untuk lebih kreatif, inovatif untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Ada peningkatan tentunya ya, bagaimana upaya guru tersebut dengan kesehariannya. Kalau yang akan dibahas hari ini tentang apa ya? Karena memang kalau pembelajaran kita sudah melaksanakan. Ya, jadi gini Bu, mungkin kan Ibu selama menjabat jadi Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya, dengan pengalaman Ibu yang banyak, pokoknya banyak makan asam garam pokoknya di dunia pendidikan, apalagi di kepemimpinan Bu ya. Saya sebagai CGP mungkin bisa mengambil ilmu yang Ibu sekarang lagi Ibu laksanakan sebagai pemimpin di sini. Jadi Ibu, saya akan menanyakan ini Bu, dalam hal identifikasi kasus yang ada di sekolah atau di lingkungan, apakah pernah Bu mengalami tentang misalkan masalah tentang kesiswaan atau dengan guru Bu? Untuk masalah permasalahan yang terjadi di sekolah pastinya ada, tapi tergantung dari bagaimana permasalahan ini apakah berkaitan dengan peserta didik, kemudian guru, atau dari kedua belah pihak, misalnya antara peserta didik dengan guru. Ya. Atau bisa juga misalkan peserta didik dengan teman-temannya, kemudian guru dengan orang tua. Nah, di sini dalam mengambil langkah penyelesaian ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Jadi permasalahan ini titik permulaan atau akar masalahnya dari mana? Apakah dari intern atau dari luar, dari eksternnya? Kalau dari intern, ya kita selesaikan bersama di sekolah. Tapi kalau ekstern, nanti kita akan panggil. Jadi tidak harus menyelesaikan dengan orang face to face langsung, kita bisa menyelesaikan dengan beberapa cara. Misalkan ada permasalahan antara peserta didik tadi ya, dengan guru. Iya. Nah, kalau
bisa diselesaikan oleh guru tersebut, dipersilahkan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, kepala sekolah lah yang nanti ikut serta membantu guru tersebut untuk penyelesaian. Nah, tentunya di sini tidak bisa langsung menyalahkan murid atau guru. Kita harus ada sinkronisasi. Jadi apa yang disampaikan diberi kesempatan peserta didik menyampaikan apa yang dialaminya, kemudian guru juga seperti itu. Tentu saja di sini harus ada saksi juga, misalkan yang melihat ya baik murid ataupun guru yang lain. Nah itu nanti disitulah kita akan menemukan permasalahan yang terjadi. Nah di sini sebagai pimpinan kita bukan mau berpihak, tidak ada keberpihakan. Jadi posisinya adalah sebagai penengah, sebagai yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut, yang tidak akan merugikan kedua belah pihak dan tidak akan membuat suasana semakin tidak baik. Jadi kita tanyakan ketika permasalahan sudah diketahui, nah disitulah kepala sekolah sebagai pimpinan harus bijaksana. Jadi tidak berpihak kepada murid, tidak berpihak kepada guru, tapi menjadi penengah. Nah di situ ada kesepakatan biasanya, ya, atau langsung memutuskan kepala sekolah ini sebaiknya murid seperti ini. Kemudian dari guru juga harus berbuat seperti yang memang sesuai dengan itu. Ada permasalahan komunikatif, kemudian juga kita berpikirnya kita bukan mencari yang salah, tapi kita menjadi penengah dan kita akan memutuskan langkah selanjutnya yang tidak akan merugikan kedua belah pihak dan tetap terjaga marwah pendidikan, kemudian nama baik sekolah, nama baik institusi, ya, terutama kita ada di wilayah Kabupaten Tangerang, itu yang kita jaga. Terima kasih Bu. Dengan penjelasan Ibu dari tadi saya sudah banyak pelajaran yang saya ambil. Jadi apapun permasalahannya itu adalah keterbukaan juga Bu ya. Keterbukaan dan apapun permasalahannya dilakukan dengan baik, harus berbicara tanpa menyalahkan salah satu permasalahan, akar permasalahan itu, jadi tidak menjadi melebar kemana-mana Bu. Jadi terima kasih Bu dengan waktunya, ilmunya, semuanya apa yang Ibu utarakan. Mudah-mudahan saya bisa menjadi seperti Ibu yang jadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan antara pendidik dan bukan anak buah ya, apa namanya Bu, rekan kerja atau anak buah Ibu lah, enggak Bu. Jadi mudah-mudahan saya sebagai guru di sini yang dipimpin oleh Ibu menjadi pemimpin ke depannya seperti Ibu. Sukses selalu Bu, sehat selalu. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menjadi seperti Ibu. Insya bisa, kalau kita memang mau belajar dan terus menggali potensi diri kita, karena setiap manusia diberikan keberkahan, diberikan kemampuan, potensi yang harus dikembangkan. Karena kita tidak hanya peduli kepada orang lain, peduli kepada diri sendiri juga harus. Jadi mengetahui potensi yang ada di diri kita, yang itu yang akan menjadikan kita bisa bagaimana mengembangkan kemampuan yang ada di diri kita. Insya Allah bisa. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin saya Neneng Siti Fatmawati akan mengakhiri wawancara ini dengan Ibu Kepala Sekolah. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Siti Fatmawati dari SDN Gandu 3 Kabupaten Tangerang, CGP Angkatan 10, akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang kedua, yaitu Ibu Tuti Atika SPD dari SDN Curug Wetan 1. Ini adalah wawancara yang kedua
tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Ya, gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Ibu, kemarin kan saya sudah nelfon ke Ibu ya, minta waktunya. Alhamdulillah Bu Tuti bersedia diwawancari ya Bu. Kita berbagi ilmu Bu sebagai pimpinan di sini. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ini Bu, saya mau bertanya atau bagi pengalaman dari Ibu. Ibu sebagai pimpinan di sini, gimana Bu rasanya? Alhamdulillah selama bekerja di sini mungkin ada suka dukanya, tapi lebih banyak senangnya. Mendapat pengalaman, juga mendapat teman. Ya, mungkin Bu dalam kepemimpinan Ibu kan Ibu banyak hal yang tadi suka dukanya ya Bu ya. Terus tentang pengambilan keputusan Bu. Mungkin kan kalau pimpinan itu diharuskan mengambil keputusan antara masalah antar murid dan guru ya Bu. Apakah Ibu pernah mengalami di sini Bu? Ya, mungkin di setiap sekolah mungkin pasti ada permasalahan walaupun berbeda. Kalau saya untuk mengambil keputusan dalam setiap permasalahan itu selalu mengutamakan ke musyawarah. Kita panggil misalkan ada 2 orang yang berkonflik, kita panggil mencari jalan yang terbaik. Mungkin itu. Ya. Jadi musyawarah Bu ya jalannya. Jadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya Bu ya. Biarpun Ibu sebagai pimpinan di sini. Ya Bu. Jadi ya misalkan kasus-kasus yang ada di sekolah atau di lingkungan itu ada berhubungannya dengan dilema etika Bu. Gimana tuh Bu untuk menyikapi atau menghadapi seperti apa Bu kalau dilema etika tentang pegawai Ibu misalnya? Oh ya, misalkan ada pegawai saya yang memang etikanya kurang bagus. Mungkin pertama tidak saya tegur dulu, tapi saya perhatikan dulu apakah etika ini ada latar belakang yang melatar belakangi dia berbuat seperti itu. Mungkin saya pantau dulu seperti itu, tidak saya langsung saya tegur. Tapi memang kalau memang tidak ada perubahan, berarti saya tegur baik-baik. Kenapa seperti bagaimana, kenapa begini, kalau begitu. Nah, mungkin dengan seperti itu jadi saya mengerti kenapa dia berbuat seperti itu, dan mohon dia juga merubah sikapnya kalau memang tidak menimbulkan masalah yang lebih berat lagi seperti itu. Mungkin dicari akar permasalahannya dia ditanyakan dulu tanya dulu orangnya. kenapa seperti ini, apa yang melatar belakangi dia seperti itu, apa dari keluarga, apa dari teman, atau dari mana. Ya ada sebab akibat tuh dia. Ya betul. Terus bagaimana Ibu untuk menjalankan atau pengambilan keputusan kalau misalkan ada kasus benar lawan benar Bu di antara pegawai Ibu di sini. Ibu sebagai pimpinan mengambil keputusannya gimana? Nah tadi kita itu musyawarah, yang memang mengalami permasalahan itu kita panggil dua-duanya. Pasti kan mereka juga berbuat itu ada ada tujuannya seperti apa. Kalau memang tujuannya baik, caranya salah, mungkin saya tegur juga seperti itu. Nah, untuk yang ditegur juga sama. Misalkan dia merasa ditegurnya kurang baik, mungkin saya juga beri pengertian seperti itu. Jadi permasalahan yang besar kita buat kecil, permasalahan itu kita buat tidak ada seperti itu. Jadi intinya kita harus mengambil keputusan itu dengan hati-hati ya. Walaupun Ibu sebagai pimpinan di sini ya. Terus langkah-langkah Bu, prosedur apa yang Ibu laksanakan di sekolah bila menghadapi dilema etika Bu? Mungkin yang pertama itu ya dari saya sendiri sebagai pimpinan untuk memberikan contoh yang baik. Mungkin itu dulu ya. Kalau kita hanya berbicara masalah etika tapi kita tidak memberikan contoh yang baik, juga itu kan juga mustahil ya. Jadi dari diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan kalau kita memberikan contoh yang baik, yang orang-orang di bawah kita juga akan mengikuti seperti itu. Bijaksana sekali ya Bu ya. Ibu Insya Allah, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan dengan Ibu berbicara seperti ini, jadi apapun permasalahannya akan selesai dia. Terus di dalam hal ini Bu, selama ini kan yang
ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu apa, Bu? Yang paling efektif untuk misalkan ke rekan kerja atau ke anak buah ya Bu ya, kalau misalnya ibu sebagai pimpinan, atau ke murid Bu, misalkan seperti gimana Bu? Ya, kalau untuk sesama rekan kerja untuk mengambil keputusan, saya juga mencari pendapat mendengar pendapat dari rekan-rekan semuanya. Ini kita seperti ini, bagaimana yang terbaik. Jadi tadi musyawarah yang terpenting. Setelah kita ada musyawarah itu kita jalankan bersama-sama. Jadi hasil musyawarah itu, hasil keputusan bersama itu yang kita laksanakan. Nah untuk ke murid juga sama seperti itu. Jadi guru-gurunya juga jangan langsung ada keputusan langsung, tapi lihat dulu permasalahannya seperti apa. Gitu. Jadi yang kita permasalahan yang kita ambil, keputusan kita ambil tidak salah, dan mereka menjalankannya itu dengan apa ya, betul, jangan, jadi tidak mau memberi keberatan kepada mereka. Jadi ya ini maksudnya tidak keberatan gitu, karena memang kita harus keputusan bersama. Ya, jadi segala sesuatunya itu harus sesuai Bu ya, sesuai dengan prosedur yang Ibu arahkan, misalkan dengan bermusyawarah dan bertemu langsung ya ke rekan kerja atau anak buah Ibu ya, misalkan. Jadi tidak memutuskan sendiri Bu. Ya. Dan harus dilaksanakan bersama. Oh, iya. Terus prosedur apa lagi yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan yang lain Bu? Misalkan adakah pengambilan keputusan misalkan Ibu tidak bisa sendiri memutuskan, minta tolong ke rekan-rekan yang senior atau siapa gitu? Ya, Pernah? Misalkan ada permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan di sekolah, kita minta dengan atasan kita juga, minta contoh bagaimana kalau seperti ini, minta nasihat dari beliau, dari teman-teman rekan kerja juga seperti itu. Jadi keputusan kita ambil juga tidak akan salah. Intinya berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan Ibu, kan ada atasan lagi. Bijaksana sekali Bu kalau seperti itu. Jadi apapun permasalahannya pasti akan bisa diatasi ya Bu ya. Diatasi dan tidak salah dalam menentukan keputusan. Ya. Jadi intinya mah kita satu musyawarah Bu ya. Musyawarah dengan semua pihak, dengan orang tua, dengan rekan-rekan kerja, itu yang paling utama kan itu musyawarah. Ya. Musyawarah mutlak Bu ya. Selain pihak-pihak atasan itu, akhirnya untuk kedepannya Ibu yang Ibu harapkan ke anak buah atau bukan anak buah ya, rekan-rekan Ibu, apa tuh yang diharapkan? Ya, mungkin sebagai pendidik yang pertama tetap semangat melaksanakan tugas kita, tupoksi kita sebagai pendidik untuk membicarakan anak bangsa. Kalau ada kendala apapun kita musyawarah bersama. Mudah-mudahan lelah kita itu tidak sia-sia, kita dapat mendidik anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Bu dengan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir runtut. Jadi saya sebagai CGP di sini dapat mengambil hikmah dari apa yang Ibu jelaskan. Jadi pengambilan keputusan itu tidak bisa diambil sendiri Bu ya. Jadi harus dengan musyawarah. Intinya musyawarah Bu ya. Musyawarah untuk memutuskan suatu permasalahan agar tidak melebar atau tidak berkepanjangan. Jadi terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa seperti Ibu. Amin, amin, amin. Menjadi pimpinan yang luar biasa, Amin. yang dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan dengan bijaksana. Terima kasih sekali lagi Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah mewawancari Ibu Tuti Atika dengan panjang lebar apa yang dijelaskan. Semuanya mengena untuk saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.